Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Big Data dan Artificial Intelligence for Decision Making. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awalnya informasi penting dari Anda mungkin berupa data, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Namun, saat ini data yang dimiliki makin beragam termasuk postingan di media sosial, danya di marketplace, hingga pencarian di mesin yang menunjukkan ketertarikan dengan suatu topik. Karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data ini terbagi jadi 5. Yang pertama, volume. Namanya saja Big Data. Tentu karakteristik utamanya adalah jumlah data yang besar. Bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya Instagram. Yang kedua, velocity. Kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik Big Data, meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan secara real time. Sebagai contoh, penggunaan Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Yang ketiga, variety. Big data dari satu platform saja yaitu Instagram bisa bervariasi bentuknya. Misalnya ada data yang berbentuk seperti foto, video, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda. Tentu bentuk formatnya berbeda-beda seperti dokumen, tabel, dan lain-lain. Yang keempat, veracity. Revolusi industri 4.0 membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup besar. Maka, keakuratan sebuah data menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakteristik big data berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin susah untuk mengelolanya dengan baik. Kalau terjadi error atau kesalahan proses, dampaknya bisa cukup besar. Big data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tapi tentang identifikasi data dengan tepat akan memberikan manfaat bagi penggunanya. Yang kelima, value. Big data memiliki value untuk memudahkan penggunaan mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Konsep Big Data. Konsep Big Data adalah mengumpulkan semua data yang dihasilkan lalu mengolahnya dengan tepat agar dapat memberikan value yang diharapkan. Singkatnya, konsep Big Data terdiri dari 3 hal berikut, yaitu yang pertama, integrasi data. Integrasi data adalah proses untuk mengumpulkan semua data yang telah dibuat hingga menjadi Big Data. Contohnya, data website toko online yang berasal dari pendaftaran akun baru, daftar wishlist, dan lainnya. Yang kedua, pengolahan data. Semua data yang dihasilkan harus mampu dikelola dengan tepat, baik pada saat menyimpan atau mengaksesnya. Untuk itu, diperlukan sebuah ruangan penyimpanan besar serta bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Kalau untuk bisnis, penggunaan website dengan layanan hosting yang mumpuni bisa menjadi pilihannya. Jadi, semua aktivitas bisnis dan data dihasilkan akan diproses pada satu tempat. Yang ketiga, analisis data. Konsep Big Data yang terakhir adalah analisis data. Artinya, semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya bisa dianalisis untuk kebutuhan lebih lanjut. Arsitektur Big Data. Untuk mendukung konsep di atas, diperlukan sebuah arsitektur Big Data yang jelas. Idealnya, Big Data dikelola dengan penggunaan teknologi storage yang baik, jaringan server yang bisa diakses kapan saja, dan algoritma yang canggih. Sebagai contoh, website atau aplikasi yang mengelola Big Data menunjang bisnis. Inilah ilustrasi arsitektur Big Data yang diperlukan. Pertama, data source merupakan sumber data yang bisa berasal dari berbagai sumber. Kedua, data agregator. Sebagai tools pengelola big data akan menerima data tersebut dan menyalurkan data tersebut. Ketiga, jika terhitung ringan, maka setelah tahapan real-time atau streaming prosesor, data akan langsung disimpan dalam data store atau tempat penyimpanan data yang telah dianalisis. Namun, jika kuantitas data sangat besar, maka di tools Hadoop dan data harus diproses dengan sistem non-real-time processor. Setelahnya, barulah data bisa disimpan di data store. Data Science Talent.
Data science merupakan ilmu yang mempelajari data yang ada di saat ini. Orang yang bisa membaca data merupakan paling dicari dikarenakan dengan kemampuan tersebut kita bisa memprediksi keadaan yang terjadi. Dan ini merupakan pekerjaan yang paling dicari sekarang ini. Ilmu membaca data sekarang dibagi menjadi tiga, yaitu penganalisis data, yaitu tujuan utamanya yaitu mengolah dengan metode matematika lalu mendapatkan hasilnya. Yang kedua, pemrograman data, cenderung menganalisis algoritma dan struktur data tersebut agar mudah dipahami. Yang ketiga, manajemen data, yaitu cenderung memilih data-data yang masuk di mana memilih data yang benar-benar akurat. Selanjutnya, analisis data. Data analisis adalah proses untuk mengungkapkan pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, dan lainnya. Informasi berguna yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, prediktif, deskriptif, diagnostik, preskriptif. Analisis difokuskan pada pemahaman masa lalu, apa yang terjadi. Analisis berfokus pada mengapa terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang terakhir, machine learning adalah konsep yang memungkinkan mesin belajar dari contoh dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi, apa yang kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam algoritma generik, lalu algoritma mesin membangun logika berdasarkan data yang diberikan. Ada tiga pendekatan learning, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Sebuah cabang artis yang berkaitan dengan desain dan pengembangan. Algoritma memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data dan empiris. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.